Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya A. Saya Dwi Agustina. Saya Tri Harpiani. Saya Dena Rafa Alia. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan tugas biokimia mengenai protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Objek atau sampel yang digunakan: telur ayam, daging sapi, ikan, kacang tanah, tahu, tempe. Prosedur proyek: 1. Mencari dan memahami materi mengenai protein. 2. Mencari bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dapat dijadikan sampel atau objek dalam proyek ini. 3. Mengamati dan mendokumentasikan sampel. 4. Mengedit hasil dokumentasi semenarik mungkin. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein adalah makromolekul terpenting dalam sel hidup. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti pertama atau terdepan. Hampir semua yang terjadi di dalam sel melibatkan satu atau lebih protein. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sama seperti halnya karbohidrat dan lemak, protein merupakan salah satu gizi yang diperlukan untuk menjaga metabolisme dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Protein sangatlah penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh, serta sebagai sumber energi. Protein bisa didapatkan dari sumber hewani ataupun nabati. Lalu, apa saja bahan pangan yang dapat menjadi sumber protein dalam kehidupan sehari-hari? Telur ayam. Telur merupakan sumber protein yang baik disertai semua asam amino esensial di dalamnya sebagai pelengkap. Satu telur rebus mengandung 6 gram protein. Angka ini dapat mencukupi 11% asupan harian pada pria dan 14% pada wanita. Berdasarkan literatur, protein telur ada di dalam putih telur atau disebut dengan albumen, dan pada kuning telurnya atau disebut dengan yolk. Putih telur mengandung 5 jenis protein, yaitu ovalbumin, ovomukoid, ovomusim, ovokonalbumin, dan ovalglolin. Ovalbumin merupakan zat protein yang paling banyak pada bagian putih telur, yakni mencapai sekitar 75%. Ovomukoid adalah bagian yang putih telur yang menggumpal bila dipanaskan. Kuning telur mengandung 2 macam protein, yaitu ovovitelin dan ovolitelin, dengan perbandingan 4:1. Ovovitelin adalah senyawa protein yang mengandung fosfor, sedangkan ovolitelin sedikit mengandung fosfor tetapi banyak mengandung belerang. Daging sapi. Protein yang terkandung dalam daging adalah sekitar 26-27%. Protein dari sumber hewani mengandung asam amino baik yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan mempertahankan fungsi tubuh. Daging sapi baik untuk orang yang sedang diet karena mampu membuat seseorang merasa kenyang lebih lama dibanding protein nabati. Selanjutnya, ikan. Protein ikan mengandung berbagai asam amino yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibanding bahan makanan lainnya. Salah satunya taurin. Sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak balita. Melansir dari laman kpp.go.id, berikut kadar protein ikan segar atau olahan yang cukup tinggi. Kacang tanah. Kacang tanah kaya akan protein. Dengan kandungan protein 26-28%, konsumsi kacang tanah sekali makan sebanyak 25 gram dapat memberi sumbangan protein sebesar 12% dari angka kecukupan gizi atau AKG per hari. Kadar protein kacang tanah lebih tinggi daripada telur, susu, dan daging. Tahu. Tahu putih mengandung protein yang lengkap, yaitu 9 asam amino esensial yang dibutuhkan dari makanan. Maka dari itu, olahan kacang kedelai ini dapat digunakan sebagai pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebanyakan orang yang vegetarian mengonsumsi tahu putih sebagai sumber protein utama. Tempe. Jumlah protein pada tempe sekitar 20,8 gram per 100 gram. Seperti yang dipublikasi di dalam tabel komposisi pangan Indonesia pada 2018, sementara itu jumlah protein nabati pada kedelai sebagai bahan dasar tempe sekitar 40,4 gram per 100 gram. Selain itu, protein di dalam tempe kedelai juga mengandung asam-asam amino yang lengkap, walaupun masih kalah jika dibandingkan susu dan telur, tetapi tidak kalah dengan pangan lainnya. Misalnya dari berbagai jenis kacang-kacangan, sumber protein tempe ini lebih unggul.
Kesimpulan. Satu, protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. 2. Protein ditinjau dari fungsi biologisnya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, protein pengatur. 3. Sumber protein sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewani dan nabati. Jika protein hewani berasal dari hewan ternak seperti ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya, maka protein nabati berasal dari tumbuhan seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan sebagainya.